Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adrila Vanessa Azahra dengan NIM 0805-1282-429059. Saya dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kartografi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pada minggu lalu, di mana kartografi itu sendiri adalah sebuah seni atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara membuat sebuah peta. Dengan peta itu sendiri adalah visualisasi atau gambaran dari rupa bumi yang divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi, baik dari digital maupun tampak seperti peta pada umumnya atau dari digital. Pada kartografi sendiri, peta itu dibagi, ada klasifikasinya, dimana kalau berdasarkan skala, klasifikasi dari peta itu ada 3, yaitu peta teknis dengan skala 1/10.000. Peta ini kan bisa dibilang petanya mencakup detail ya, berarti peta-peta ini tuh sering digunakan dalam analisis yang mendetail, misalnya analisis suatu kecamatan tertentu atau analisis wilayah yang lebih kecil, mungkin misalnya peta persebaran kereta api di kota A atau dan semacamnya. Lalu di kedua itu ada peta topografi, di mana peta topografi ini skalanya dari 1/10.000 sampai dengan 1/100.000. Nah, peta ini tuh biasanya digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk topografi dari suatu wilayah. Dan yang terakhir itu ada peta dunia, di mana peta dunia itu peta yang lebih luas, lebih kecil lagi skalanya, yaitu 1/lebih dari 100.000. Lalu berdasarkan isi skala itu ada pengklasifikasian juga, di mana yang pertama itu ada peta umum. Peta umum itu sendiri adalah peta yang berisi tentang isi ya kayak biasa, kayak misalnya peta topografi tadi, atau peta dunia dan semacamnya. Lalu ada peta khusus, di mana peta khusus ini berbeda dengan peta topografi. Peta umum pada umumnya, biasanya peta khusus ini digunakan misalnya dalam bidang tertentu, misalnya peta untuk persebaran kereta api di wilayah A, atau peta persebaran tambang di kota B atau semacamnya. Dia petanya terkhusus, atau mungkin bisa seperti denah suatu wilayah tertentu. Baik dari isi-isi di peta itu sendiri kan ada komponen-komponennya. Yang pertama yang paling dibutuhkan itu judul peta, tentu saja, karena judul peta itu mewakilkan suatu daerah yang ada di peta tersebut. Lalu kedua itu ada legenda. Legenda ini kan berisi simbol-simbol yang merupakan simbol-simbol perwakilan dari isi peta tersebut. Lalu yang ketiga ada skala. Skala itu sendiri adalah perbandingan antara rupa di bumi, rupa sebenarnya, dengan rupa yang ada di kertas. Misalnya 1/500.000, berarti 1 cm di peta itu sama dengan 500.000 kilometer di rupa bumi, di nyata. Skala tadi itu, skala kita belajar itu ada pembagiannya juga, seperti skala angka, garis, dan verbal. Lalu ada simbol seperti yang tadi dijelaskan. Simbol itu adalah simbol yang mewakilkan serta bagian-bagian dari peta, contohnya seperti gunung, sungai, dan lain-lainnya. Lalu ada mata angin yang mewakilkan mata angin. Lalu sumber peta dan tahun pembuatan peta, kapan, garis astronomis, dan juga lettering. Dan terakhir itu ada garis tepi. Nah, komponen-komponen ini sangat penting dalam pembuatan peta karena setiap komponen-komponen ini memiliki fungsi dan kegunaannya sendiri. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.